Tapak Astral Present. Kali ini kita akan membahas tragedi yang terjadi kepada 6 pendaki yang dipimpin oleh Lyudmila, seorang profesional, seorang ekspert yang mendaki gunung bersama murid-muridnya. Namun bukan kesenangan yang mereka dapatkan, melainkan kesengsaraan bahkan melebihi daripada itu. Apakah nyawa mereka terancam? Saat yang menembus batas logika. Mohon dukungannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan share konten ini ke teman, keluarga, dan sosial media kalian. Jangan lupa juga follow akun Snake kami di Tapak Astral. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke TKP. Saatnya menembus batas logika. Fusroda! Pada tanggal 2 Agustus, Lyudmila memutuskan untuk mendaki Gunung Kamardaban. Sedangkan anaknya Natali menyusul di kemudian harinya. Namun sungguh disayangkan, sebelum anaknya, yaitu Natali bersama rombongannya menyusul kelompok Lyudmila bersama rombongannya, terjadi sebuah tragedi yang mematikan kepada rombongan Lyudmila bersama kelima siswa-siswinya. Tragedi ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1993 di Siberia Selatan, Rusia. Oke, silakan Bro David ceritakan bagaimana kronologinya yang terjadi kepada rombongan Lyudmila bersama kelima siswanya ini. Sebelum saya lanjut ke cerita, izinkan dulu saya untuk ngopi, biar santai. Cerita ini terjadi di tahun 1993. Ada 6 pendaki yang dipimpin oleh Lyudmila. Dia cukup expert di bidang survivalistnya. Rombongan Lyudmila sebelum mendaki, mereka ingin melakukan gathering di sebuah kota Murino. Sesampainya di titik lokasi, Lyudmila briefing dengan kelompok lain yang dipimpin oleh anaknya, yaitu Natali. Lyudmila memutuskan untuk mendaki terlebih dahulu, tepatnya di tanggal 2 Agustus, dan anaknya disuruh stay terlebih dahulu, dan melanjutkannya di 2 hari kemudian, yaitu tepatnya di tanggal 4 Agustus. Singkat cerita, Lyudmila dengan rombongannya berangkatlah untuk mendaki ke pegunungan Kamardaban ini dengan cuaca yang sangat cerah, dibarengi oleh gelak tawa dan candaan. Akhirnya Lyudmila dan rombongan-rombongannya sampai di kaki pegunungan Kamardaban ini. Mereka pun melanjut pendakian mereka. Di tengah perjalanan, alam tidak seharmonis itu. Tiba-tiba hujan turun dengan begitu sangat deras, angin begitu kencang. Namun Lyudmila terus melanjutkan pendakiannya bersama rombongan-rombongannya. Namun setelah terus mendaki, cuaca semakin memburuk. Akhirnya Lyudmila memutuskan untuk bercamping di bawah pepohonan. Sebelum saya melanjutkan cerita, ada keganjilan di sini. Kenapa Lyudmila memutuskan untuk bercamping di cuaca yang sangat buruk seperti itu daripada balik lagi ke lokasi gathering itu? Ini menurut Bang Jo kayak gimana? Ada 2 sisi yang saya lihat. Kenapa seorang profesional survivalist seperti Lyudmila memaksakan untuk terus mendaki gunung Kamardaban dalam keadaan ekstrim? Yang ke satu, background dia lah, pengalamannya sudah banyak, bukan sekali 2 kali dia mungkin bertemu dengan cuaca se-ekstrim itu. Makanya dia pede, karena tidak mungkin juga dia memaksakan naik gunung kalau tidak pede dengan kemampuannya, apalagi dia membawa siswa-siswanya. Itu poin pertama yang saya lihat. Poin kedua, bisa jadi justru karena itulah, karena dia merasa dia survivalist, pendaki expert,
Sehingga dia lupa, tidak menggunakan logika, namun egonya yang main. Seakan-akan dia menantang alam. Padahal yang perlu digarisbawahi, sehebat apapun manusia, tidak akan mungkin mampu melawan alam. Itu kenapa dalam agama kita saja, dalam Islam, kita harus bisa menghargai alam, lingkungan, dan sesama, ya kan? Karena tidak jarang justru ya, orang seekspert apapun akan celaka dengan egonya sendiri. Hal yang dapat melumat diri kita sendiri itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Oke, saya sudah paham. Saya akan lanjut ke ceritanya. Singkat waktu mereka berkemping lah ya. Terus mereka tuh melakukan aktivitas memasak. Kebetulan mereka mempunyai perlengkapan yang memadai. Singkat cerita, hujan tidak mereda. Harapan Ludmila tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ludmila memaksakan lagi untuk mendaki. Dan disinilah tragedi terjadi. Dalam perjalanan, tiba-tiba satu siswanya kolaps tiba-tiba. Lalu Ludmila dengan rombongan-rombongannya panik dong waktu kala itu. Harus kayak gimana? Tapi Ludmila sebagai leader otomatis nyamperin siswanya yang kolaps itu. Lalu memberikan pertolongan pertama untuk siswa itu. Di saat Ludmila sedang sibuk-sibuknya menolong siswanya yang kolaps itu, tiba-tiba ketiga muridnya pun ikut kolaps dengan keadaan yang sama seperti siswa sebelumnya yang kolaps. Makin panik dong ya Ludmila ini tuh. Tinggal tersisa dia dengan satu siswinya. Sedangkan yang 4 ini udah kolaps gitu. Dengan wajah dan lubang-lubang seperti lubang telinga, lubang hidung, mulutnya itu berlumuran dengan darah gitu. Makin panik dong ya Ludmila ini tuh. Dengan keempat murid-muridnya yang sudah berlumuran dengan darah pada kolaps, meninggal di tempat dengan cuaca yang begitu ekstrimnya. Lalu salah satu siswinya yang kala itu juga dia ikut panik gitu, dengan berharap kepada leadernya yaitu Ludmila untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Ternyata Ludmila pun kolaps di tempat. Wow gitu kan ya. Melihat keempat temannya sudah meninggal, lalu melihat sang leadernya juga ikut-ikutan kolaps. Siapa yang gak panik coba di situasi yang kayak gitu? Dalam kepanikan, dia melanjutkan pendakiannya dan meninggalkan kelima korban tersebut. Anehnya, bukannya dia turun, malah dia melanjutkan untuk mendaki. Tapi kita tidak akan membahas dulu itu, nanti oleh Bang Jo saja itu. Saya akan melanjutkan dulu cerita ini. Akhirnya dia melanjutkan mendaki dengan berlari. Lalu di tengah pendakian dia memutuskan untuk ngecamp. Namun dia juga lupa tidak membawa persediaan makanan. Lalu secara terpaksa dia kembali lagi ke titik lokasi kelima korban itu untuk mengambil persediaan makanan. Lalu setelah dia mengambil persediaan makanan dari kelima korban tersebut, dia melanjutkan pendakiannya ke puncak Kamardaban. Lalu dia menginaplah semalam. Besoknya, rombongan Natali datang. Akhirnya rombongan Natali pun memulai pendakiannya dengan sesuai rencana pada tanggal 4 Agustus itu untuk bertemu dengan rombongan ibunya. Namun, dalam perjalanan pun, Natali tidak menemukan rombongan ibunya. Bahkan, sesampainya dia di puncak Kamardaban, dia tidak menemukan rombongan ibunya. Nah, sebelum saya lanjut nih ya, Bang Jo sendiri mencium gak keganjilan atau keanehan di dalam cerita ini? Oh yes, I'm sure. I smell something bad evil here. Baru saja saya mau nanya, ada keganjilan di hati itu dari cerita ini. Keganjilan yang pertama, kita flashback dulu ke cerita sebelumnya. Berarti terjadi di tanggal 3 kan tragedi itu. Karena berangkat tanggal 2 Agustus, menginap dulu, lalu 3 Agustus melanjutkan camping dengan hujan yang lebat. Di tanggal 3 Agustus, Ludmila bersama keempat siswanya meninggal di tempat. Dengan keadaan yang mengenaskan. Mulut berbusa lalu mengeluarkan darah dari lubang mata, lubang hidung, lubang telinga. Dan kondisinya sama seperti itu. Di sini, saya yakin dengan kondisi sama yang seperti itu, maka penyebabnya pun sama. Dilihat dari kondisinya, saya yakin ini diracun. Why? Saya yakin seperti itu.
Kalau karena gas alam, harus mati keenamnya. Kenapa yang satu tidak? Keganjilan yang kedua, pada tanggal 4 Agustus, rombongan Natalie memulai pendakian ke Gunung Kamardapan di jalur yang sama dengan ibunya. Seharusnya nih, dia menemukan kelima jenazah, tapi faktanya tidak. Karena kan Lyudmila bersama keempat siswanya itu meninggal di jalur itu, di jalur yang sama. Sehingga harusnya rombongan Natalie menemukan jasadnya. Tapi faktanya tidak juga. Karena Natalie tidak tahu apa yang terjadi di malam sebelumnya, yaitu tanggal 3 Agustus kepada rombongan ibunya. Maka dari itu Natalie masih bersikap santai ketika nyampe puncak. Tidak berpikir yang macam-macam. Dia mencoba berpikir positif bahwa mungkin ibunya sedang ngecamp dulu di area lain. Maka dari kedua keganjilan ini, 90% saya yakin ini dibunuh dan diracuni oleh siswinya yang selamat itu. Alasannya apa? Dalam keadaan seperti itu, di depan matanya dia melihat kelima rekannya meninggal di tempat. Disaksikan oleh dia sendiri, kok bisa-bisanya dia mutusin untuk melanjutkan camping ke puncak? Bukannya turun gunung, meminta bantuan atau melaporkan adanya korban. Tapi ini enggak. Justru dia turun lagi, bukan karena ingin menyelamatkan, malah menjarah makanan kelima korban tersebut. Aneh kan? Berarti dia santai dong. Karena sekuat-kuatnya mental manusia, dia pasti akan kena serangan mental. Mendaki gunung bersama rekan-rekan, lalu tinggal dia yang tersiksa, sedangkan rekan-rekan yang lainnya meninggal dunia di depan mata dia. Harusnya dia kena serangan mental. Harusnya dia kena ketakutan berlebih. Atau disebut anxiety attack. Tapi pada faktanya enggak. Maka saya yakin kelima jenazah ini adalah dibunuh oleh dia sendiri. Makanya saya mau nanya dulu sama Bro David nih. Ketika tanggal 2 mereka sedang makan-makan, masak-masak, apakah si siswi yang selamat ini ikut makan atau tidak? Kayaknya itu enggak. Maka jelas siswi inilah yang membunuh kelima korban ini. Dan saya yakin dia tidak hanya menjarah makanan daripada kelima jenazah ini, melainkan juga membuang kelima jenazah ini, atau menyembunyikan kelima jenazah ini, sehingga rombongan Natalie tidak menemukan jenazah itu, atau tidak berpapasan dengan rombongan ibunya, yang ternyata sudah meninggal dunia semuanya. Kecuali yang satu siswi ini. Itu menurut pendapat saya ya. Gak tahu menurut pendapat Pak Tarno. Oke, asumsi Bang Jo saya sudah paham. Maka dari itu saya lanjutkan ceritanya ya. Tapi sayangnya nih ya, setelah Natalie camp untuk 1 hari itu, besoknya rombongan ibunya tuh gak datang. Akhirnya Natalie ada rasa cemas di dalam dirinya. Dia memutuskan untuk memanggil tim rescue dan tim investigasi. Singkat cerita, datanglah ya tim rescue dan tim investigasi ini. Dan mereka pun melakukan pencarian, dan ditemukannya adalah si Valia ya, salah satu rombongan dari ibunya Natalie. Dengan kondisi dia yang bisa dibilang sehat, namun pakaiannya itu penuh dengan darah, dan darahnya itu kering. Akhirnya para tim rescue dan tim investigasi mengamankanlah si Valia ini ya, dan mencoba untuk interogasi dia. Namun sayang banget si Valia ini masih dilanda trauma. Jadi dia gak bisa cerita lebih lanjut. Atau mungkin dia malah bersikap seperti orang yang trauma. Akhirnya tim investigasi dan tim rescue melanjutkan pencariannya selama 2 hari dan 2 malam guys. Lalu ditemukanlah kelima jasad korban tersebut. Tentu dengan kondisi yang sudah tidak baik. Tim forensik pun melakukan autopsi terhadap kelima jasad korban tersebut. Dan mereka memutuskan bahwa kelima jasad korban tersebut terdapat hipotermia atau gas saraf yang mengakibatkan kelimanya meninggal dunia. Dan kasus pun ditutup. Nah begitulah Bang Jo ya. Cukup banyak misteri kan di dalam cerita ini. Meskipun tim forensik sudah memutuskan bahwa kelima jasad korban ini tuh terdapat hipotermia atau gas saraf. Nah menurut Bang Jo sendiri,
Gimana nih? Oke, sebelum saya melanjutkan, saya pun mau ngebales barusan kan waktu awal pembicaraan, Bro Dev ngopi dulu kan? Begitupun dengan saya, biar tidak stroke. Santai. Menurut saya endingnya ini yang kurang memuaskan. Karena di sini jelas-jelas banyak sekali keganjilan dan banyak sekali alibi yang kuat untuk menjadikan Valya ini sebagai tersangka. Kelima mayat ini pasti dipindahkan oleh siswi yang selamat ini, itu Valya. Selain dia menjarah makanan. Dan ternyata di kisah lanjutannya, tadi Bro David mengatakan ketika tim rescue dan tim investigasi menemukan Valya, dia keadaannya kondisinya dalam keadaan baik. Namun pakaiannya berlumuran darah. Maka jelas Valya yang memindahkan kelima jasad tersebut di tempat yang tersembunyi. Hingga setelah tim rescue dan tim forensik menemukan Valya, perlu waktu lagi 2 hari 2 malam untuk menemukan kelima jasad tersebut. Kenapa saya jadikan alibi baju yang berlumur darah itu? Pada saat kejadian, Valya itu tidak ikut melakukan penyelamatan. Dia hanya menyaksikan kelima rekannya kolaps, meninggal depan matanya. Kalau misalkan darah itu adalah cipratan dari saat dia mengambil makanan, tidak akan seberlumur seperti itu. Tidak akan banyak. Banyak itu berarti si Valya ini mengangkat jenazah itu. Pasti akan ada pertanyaan, mana mungkin Valya ini kan anak cewek, kok bisa ngangkat kelima jenazah ini? Ingat, kita balik lagi kepada background mereka. Mereka adalah murid daripada Lyudmila. Dan Lyudmila ini adalah seorang survivalist. Berarti kelima siswanya ini juga adalah seorang survivalist karena murid Lyudmila. Maka jelas Valya sudah paham tentang cara bertahan hidup di alam, cara menyelamatkan diri di alam. Begitupun cara menyelamatkan diri dari bahaya, termasuk bahaya menjadi tersangka. Dia pandai mempermainkan gestur, atau dalam istilah psikologinya, accidenticious. Accidenticious adalah orang yang mampu menyembunyikan banyak hal, baik itu di dalam senyuman, perilaku, ataupun gestur. Dan saya yakin Valya ini pengidap gangguan psikologi accidenticious, sehingga dia mampu mengelabui tim investigasi. Namun yang jadi pertanyaan saya, oke, dia bisa mengelabui tim investigasi, tapi mengapa dia juga bisa mengelabui tim forensik? Apa yang terjadi dengan tim forensik? Mereka bukan amatir, mereka pro ahlinya. Masa mereka tidak bisa membuktikan bahwa ada kandungan racun di dalam tubuhnya, di dalam tubuh kelima jasad ini? Nah, ini jadi pertanyaan besar gitu. Mungkin Bro David ada tambahan? Menurut saya nih ya, apa yang Bang Jo asumsikan itu mungkin bisa jadi benarnya. Saya pun ada asumsi lain. Dikarenakan adanya satu teori di mana polisi-polisi itu menyembunyikan kebenaran dari Valya ini. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa polisi ini menyembunyikan Valya sebagai tersangka gitu kan ya? Karena di Gunung Kamardaban ini ada suatu zona yang diduga zona ini adalah zona militer yang kebetulan zona kemiliteran itu memproduksi persenjataan Uni Soviet kala itu. Oke, jadi asumsinya Bro David ini, kenapa polisi membackup Valya? Karena mungkin ditakutkan apabila misalkan Valya dijadikan tersangka, maka akan terjadi reka adegan, dan ketika terjadi reka adegan maka media menyoroti, dan ketika media menyoroti dikhawatirkan markas militer diketahui oleh publik. Mungkin itu masuk akal. Tapi ingat ya, saya luruskan, itu adalah peninggalan Soviet.
Kenapa? Karena ini terjadi tahun 1993. Sedangkan Soviet itu bubar kalau nggak salah tahun 1991. Nah, setelah saya mendengar asumsi dan teori itu, ya, maka sekarang mau tidak mau ini akan menjadi konspirasi. Narasinya. Kalau benar, ya, kalau benar asumsinya Bro David dan teori-teori itu sesuai dengan faktanya, maka lebih baik mengorbankan 5 nyawa ketimbang gudang persenjataan peninggalan Soviet ini diketahui oleh publik. Karena mungkin ini akan mengganggu keamanan negara. Tetap ada suatu keganjilan di sini. Apa mungkin hanya karena takut ketahuan peninggalan Soviet ini, sehingga Valia yang secara jelas banyak sekali alibinya yang mengarah kepada dia, diindahkan? Saya rasa, buat saya pribadi ya, agak sedikit kurang masuk akal. Tapi akan menjadi masuk akal apabila kita tahu siapa background dari Valia ini. Apa mungkin bisa jadi Valia ini memiliki kerabat yang kuat di Rusia pada saat itu, yang menjadi bagian dari pecahan negara Uni Soviet? Karena tidak akan mungkin suatu ideologi bisa dihapus dalam kurun waktu 2 tahun. 91 Soviet bubar, 93 hilang gitu ideologinya. Oh, nggak mungkin. Pasti ada masih tersisa individu-individu yang berkuasa. Meskipun Soviet sudah pecah. Bisa jadi Valia memiliki kerabat yang sangat kuat. Sehingga mau tidak mau kasus ditutup demi kepentingan seseorang. Itu loh pendapat saya. Oke, Bang Jo. Jadi itulah story dari insiden Kamardaban ini ya. Tugas kita di sini hanya berasumsi. Masalah benar atau tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Mungkin dari Bang Jo-nya sendiri adakah statement terakhir? Ya, benar sekali Bro Dev. Urusan benar ataupun tidak hanyalah Tuhan yang tahu, sebab Dia sendiri yang Maha melihat. Kita hanya mendengar kisah dan mencoba menggali dan berasumsi apa yang terjadi di balik daripada tragedi ini. Sesuai daripada segmen kita, asumsi dalam tragedi. Statement terakhir saya ya seperti biasa, selalu ada hikmah di balik sebuah tragedi. Hikmah dari kisah ini apa? Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, namun kita jangan pernah meremehkan alam. Ketika alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita, sebenarnya alam itu memberikan tanda kepada kita, memberikan warning kepada kita. Jangan memaksakan diri. Sekuat apapun, sehebat apapun diri kita, tidak akan mungkin kita mampu melawan kekuatan alam. Sekian kisah dari kami. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dan untuk yang mau berkomentar, silakan berkomentar dengan cara yang baik. Silakan kita ikut berasumsi, karena perbedaan pemikiran adalah bagian daripada kehidupan manusia. Justru dengan bertukar pemikiran, maka otak kita akan semakin berkembang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di lain waktu, dan salam rahayu tapak astral.